Selamat siang, Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat hadir dalam program preview followership mastery. Silahkan. Sembari menunggu rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu, kami izin untuk mulai sesi pada siang hari ini di jam 2:05, Bapak Ibu. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang, selamat hadir di program preview followership mastery yang diselenggarakan oleh Prasetya Mulia Eli siang hari ini. Baik, terima kasih Mas Ahsan. Informasinya welcome to followership mastery-nya. Saya mungkin izin mau menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir terlebih dahulu, sembari menghimbau Bapak Ibu mungkin yang siang hari ini bisa untuk on cam. Kami himbau dan kami undang untuk bisa on cam Bapak Ibu supaya sesi program preview di siang hari ini bisa lebih semangat dan juga berwarna Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, izin kami ucapkan selamat datang di program preview followership mastery. Webinar ini merupakan preview eksklusif dari program lengkap kami dengan tema dan judul yang sama yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Oktober 2024. Perkenalkan, saya Yosefin yang akan menjadi moderator hingga 1 jam ke depan. Kepemimpinan yang efektif tentunya membutuhkan pengikut yang aktif dan juga terlibat. Karena banyak kegagalan yang terjadi hanya karena organisasi terlalu sibuk menghasilkan pemimpin yang hebat namun lupa menciptakan pengikut yang hebat pula. Webinar ini hadir untuk paradigma yang tepat sebagai effective follower dengan menemukan pendekatan yang tepat untuk mendukung pemimpin Anda tanpa mengorbankan integritas dan nilai-nilai Anda. Berbagai style dalam followership yang sesuai dengan gaya kepemimpinan di organisasi Anda serta menavigasi dinamika hubungan dengan atasan Anda dengan percaya diri untuk berkomunikasi secara efektif, mengelola konflik, memberi masukan yang konstruktif, dan membangun hubungan kerja yang baik. Hari ini kita akan langsung mendengarkan sesinya bersama Ibu Mawar Sheila, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu kira-kira siapa itu Ibu Mawar Sheila gitu ya untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui secara langsung gitu ya Ibu Mawar Sheila. Beliau adalah salah satu partner dari Prasmul Eli. Beliau juga memiliki keahlian dan minat yang besar dalam program pengembangan dan pelatihan di bidang organisasi serta pengembangan sumber daya manusia. Beliau juga memberikan asesmen dan program coaching eksekutif di berbagai instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta terkemuka. Di bidang konsultasi, beliau telah beberapa kali memfasilitasi berbagai program pengembangan seperti program pemimpinan, pengawasan, coaching, konseling, dan mentoring. Ibu Mawar juga memegang sertifikasi sebagai Associate Certified Coach atau ACC dari International Coach Federation
dan Certified Practitioner in Neuro-Linguistic Programming atau NLP. Nah, siang hari ini saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di program preview. Bagi Anda yang hadir siang hari ini, kami memberikan penawaran khusus berupa diskon atau spesial diskon sebesar 20% untuk Bapak Ibu mendaftar ke program Followership Mastery yang akan dilaksanakan secara onsite ataupun offline di Prasetya Mulia Eli Cilanda Kampus pada tanggal 9 sampai dengan 10 Oktober 2024. Diskon ini berlaku limited Bapak Ibu hingga hari Selasa 8 Oktober 2024. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini untuk dapat meningkatkan pengetahuan Anda lebih dalam mengenai ilmu kepemimpinan. Dalam sepanjang webinar ini, kami menghimbau Bapak Ibu untuk jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau juga bisa melalui raise hand pada sesi Q&A session nanti. Kami akan juga menyediakan waktu khusus di akhir sesi apabila Bapak Ibu mau langsung bertanya dan berinteraksi dengan partner kami, Ibu Mawar Sheila. Oke, Bapak Ibu sepertinya sudah tidak sabar untuk langsung mendengarkan sharing session dari guest speaker kami, Ibu Mawar Sheila siang hari ini. Langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Mawar. Oke, baik. Selamat siang, Kak Vivin dan Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Semoga sehat semuanya ya. Terima kasih telah bergabung di dalam webinar singkat pada pagi ini, di mana kita akan membahas mengenai followership mastery. Kita hari ini akan membahas ya pentingnya menjadi seorang pengikut yang efektif dan bagaimana dengan kita mengikuti followership mastery ini akan bisa membantu kita mencapai potensi kita yang lebih penuh lagi gitu. Nah, kalau ngomongin followership gitu ya teman-teman ya, sebetulnya followership ini apakah sesuatu yang bergengsi atau enggak gitu ya, karena menjadi follower teman-teman. Mungkin kita banyak selama ini yang ada adalah leadership, betul nggak? Ya, yang sering kita lakukan adalah leadership. Dan tapi teman-teman yang sangat menarik adalah ketika kami di sini ya melakukan pelatihan leadership ya untuk orang-orang ya. Maka teman-teman yang hadir banyak yang bilang ini pelatihannya bagus banget nih Bu gitu ya. Tapi kayaknya yang harus ikut ini adalah atasan kita. Gitu ya, sehingga ini menjadi salah satu yang bagi kami di tim Prasmul Eli mencoba memikirkan dan mengembangkan kalau gitu apa lagi ya yang diperlukan oleh Bapak Ibu mitra-mitra kami dari korporasi, dari perusahaan, dari organisasi mungkin tidak hanya leadership tapi ada sesuatu yang hilang. Nah, di sini kami mengelaborasi dan kami Bapak Ibu followership ini adalah sebuah program kami yang baru kami kembangkan juga karena biasanya kita selalu di leadership gitu ya. Nah, tapi ini adalah program yang sangat menarik, framework yang relatif baru gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu baru bisa akan temukan ya, yang sedikit berbeda dari apa yang sudah biasa. Menariknya adalah juga teman-teman ya, kenapa sih followership? Karena pada dasarnya ya, good leader itu also a good follower. Kita tahu ya bahwa eh, siapapun kita ya, misal kita mulai sebagai staff di sebuah organisasi, kita menjadi follower dari supervisor kita. Lalu ketika kita menjadi supervisor, kita adalah seorang leader bagi staff, tapi kita menjadi follower ya untuk manajer kita. Lalu ketika kita naik jadi manajer, maka kita adalah ya leader bagi supervisor, tapi kita juga follower, misalnya bagi GM kita. Ketika kita di level GM, begitupun ya Bapak Ibu, ya seterusnya ya, kita adalah leader bagi para manajer, tapi kita adalah follower bagi misalnya direksi, dan seterusnya. Even direksi adalah follower dari seorang komisaris. Dan bukan hanya di organisasi Bapak Ibu, mungkin seseorang yang udah paling tinggi pun di organisasi, di perusahaan, ketika dia di rumah, ya dia mungkin menjadi follower dari ketua RT misalnya ya, yang ada di lingkungan ya, atau dia adalah follower ketika dia ikut organisasi ikatan alumni ya, atau ikut organisasi profesi dan seterusnya gitu ya. Jadi dimanapun kita berada,
sebetulnya fungsi follower dan fungsi leader itu selalu beriringan gitu. Sehingga di sini teman-teman kita akan mencoba bagaimana kita dengan sebuah POV yang baru, yang berbeda, gitu ya, yaitu followership, tapi kita juga bisa menemukan fondasi bagi great leadership. Saya Mawar Sheila, seorang partner dari Prasetya Mulia Executive Learning Institute. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Pipin, salah satu ke pencapaian ya di dalam pekerjaan saya adalah ketika saya bisa berpartner dengan Anda, Bapak Ibu, untuk membantu self discovery, menemukan diri, mengembangkan diri, dan bisa mencapai potensi terbaik Anda. Baik, saya mau tanya Bapak Ibu di sini, boleh raise hand atau begini, kita bisa lihat ya posisi orang-orang pesertanya, kita bisa lihat ya Kak Pipin ya. Oke, siapa yang mau jadi leader? Boleh kasih, saya tutup ya, saya tutup. Oke, kita buka yang bisa view-nya semuanya rame-rame gitu ya. Oke, siapa yang pengen jadi leader boleh kasih reaksi love. Siapa yang pengen jadi leader di sini boleh kasih reaksi love. Oke. Ada Ibu Tina. Yang lain? Pak Reki, Pak Nanda. Oke. Ada Ibu Kamila Pak juga, Ansor. Mbak. Baik. Yang lain? Ini Bu Viola, Bu Citra, mau jadi leader? Pak Nugi? Oke, baik ya. Banyak ya yang mau jadi leader ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Siapa yang ingin menjadi follower? Oke, siapa yang ingin jadi follower? Boleh kasih tanda love lagi. Siapa yang mau jadi follower? Kita cek ada nggak yang mau jadi follower di sini? Oh ada, Pak Nugi, Pak Reki, Bu Irena. Oke, baik ya. Tapi kayaknya lebih sedikit ya. Ada nggak sih di sini teman-teman yang cita-citanya jadi follower? Ya, karena kita mungkin ya, memang menarik ya teman-teman ya. Mungkin nggak kita terbiasa dengan mitos-mitos gitu ya, atau yang kita dikasih ke paradigm kita bahwa kamu jangan jadi hanya follower dong ya, kamu harus menjadi pemimpin. Nah ini yang kadang-kadang membuat kalau kita survei kayak gini ya, mungkin hanya sedikit yang mau jadi follower. Tapi sebetulnya saya yakin biasanya sih di dalam apa juga banyak gitu ya yang ingin menjadi follower. Karena nanti kita lihat teman-teman, follower di sini is not just a follower, tapi adalah a great follower, gitu ya. Tapi tadi kenapa ya orang-orang kok kurang tuh ya, bahasa followership ini kurang seksi, bahasa follower ini kurang menggugah ya. Kalau misalnya kita ngapain ikut training apa, ikut training follower gitu ya, mungkin mindset kita akan bilang ya follower itu apa sih? Follower itu adalah orang yang ngikutin perintah aja ya. Pengikut itu berarti dia mungkin kurang punya inisiatif gitu ya, atau penting nggak sih ya seorang pengikut itu ada di perusahaan ya. Mungkin itu beberapa mitos-mitos gitu ya yang kita banyak dengar gitu terkait dengan leadership. Dan memang ya dari sekian ratus tahun penelitian gitu ya, biasanya penelitian-penelitian manajemen itu akan melihat penyebab suksesnya perusahaan itu lebih dari sudut leader. Padahal kesuksesan seorang leader itu tentunya akan didukung oleh follower ya. Nggak mungkin gitu seorang pemimpin yang sukses dia tidak didukung oleh follower yang baik gitu ya. Nah, sehingga organisasi juga cenderung memandang follower itu sebagai antitesis dari leader. Ya, bahwa follower itu adalah orang yang ngikut ya. Nah, kadang-kadang dibilangnya tuh sheep atau yes people, orang yang ngikut. Dan kadang kita juga lupa bahwa pemimpin hebat pun lahir dari pengikut yang hebat gitu ya. Dan orang yang tidak bisa follow itu sebetulnya juga akan tidak bisa untuk menjadi good leader. Itu kata Aristotle. He who cannot be a good follower
cannot be a good leader. Dan to excel at leadership, you must first master the followership. Gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita tahu tadi ya bahwa kepemimpinan itu bukan satu-satunya kunci kesuksesan. Ada follower yang efektif yang juga berkontribusi pada pentingnya kesuksesan organisasi, dan dukungan yang kuat itu dibutuhkan. Kalau kita browsing teman-teman ya, kita akan menemukan dengan keyword leadership jutaan yang akan muncul gitu ya untuk keyword leadership. Sedangkan untuk followership kita akan hanya menemukan sedikit ya. Again kita di sini akan melihat bahwa followership gitu ya is actually new leadership. Sorry. Ya. Oke. Nah, teman-teman boleh dong, saya pengen tahu ada isu leader atau follower nggak sih yang kerap terjadi di tempat kerja Anda? Boleh nggak di chat supaya kita tahu ya ada isu atau ada cerita apa? Jika teman-teman bersedia untuk menchat, saya undang ya. Jawaban Anda di chat ya, mungkin 1 menit ya. Nah, silahkan. Apa aja sih isu leader follower yang kerap terjadi di tempat kerja Anda? Silahkan. Follower tidak kompeten, kompetensi leader. Oke, saya tulis ya di sini pertanyaannya. Apa isu leader follower yang kerap terjadi? Oke, silahkan. Leadernya nggak objektif. Oke, leadernya nggak objektif. Boleh nih Pak Nugi sambil ini dong, sambil unmute Pak Nugi. Leader nggak objektif seperti apa Pak Nugi? Selamat siang Bu Mawar. Yang Pak Nugi. Saya pernah ikut kelas Ibu bulan Mei. Oh iya Pak. Kelas apa Pak? Hah? Kelas apa? Kelas. Aduh, saya pengen ngeliat catatannya agak jauh, tapi kelasnya ikut 2 hari kelas Ibu bulan Iya Mei. iya iya. Tapi saya ring a bell. Tinggal bel. Uh, Iya. Baik. Kenapa Jadi nih gini Pak? Bu, makasih kesempatan Ibu. Halo, suaranya Ya kedengeran Pak, Ibu? saya dengar Pak Nugi. Kedengeran ya. Jadi kan kalau di kami itu kan banyak parameter-parameter yang sudah kita lakukan, kemudian itu menjadi seharusnya sudah menjadi tuntunan bagi para leader untuk membuat keputusan. Sayangnya parameter-parameter itu pada saat sudah ibaratnya sudah kita lewati, kemudian sudah ibaratnya sudah passing ya, udah passing grade gitu ya. Nah itu kelihatan tuh Bu, mereka tuh ada keraguan-keraguan. Nah, misalnya kita punya KPI, kita punya OKR. Nah, itu ternyata pada satu tertentu mereka tidak mengambil mengambil referensi ke arah sana. Kira-kira itu Bu Mal. Oke, baik. Thank you Pak Nugi buat Sama-sama. sharingnya. Nah, ini Pak Nugi tadi udah sharing dari sisi leader tidak objektif. Saya mau dengar satu lagi, ini dari Zoom user. Isunya adalah ABS, asal Bapak senang. Berarti dari sudut pandang ini ya, dari sudut pandang follower ya. Nah, boleh nih cerita. Follower yang ABS asal Bapak senang. Siapa nih yang Zoom user? Boleh cerita dong sedikit. Sebentar aja. Boleh unmute? Bapak atau Ibu Zoom user? ABS, anak buah yang ABS, asal Bapak senang. Oke, ya udah kita tebak aja ya kira-kira ya. Berarti ini anak buah yang dia yes gitu ya. Mungkin dia tidak terlalu kritikal, dia tidak memberi masukan, tapi yang penting dia mendukung ya kepada organisasi. Gampangnya kayak itu. Nah, itu menarik. Itu nanti termasuk dalam salah satu tipe-tipe follower ya. Yang ada. Nah, ini dari Pak Ansor juga ada komunikasi leader udah senior, follower banyak yang muda. Dari Mbak Yosefin sendiri, konflik internal antar tim atasan dan bawahan. Oke, terima kasih untuk sharing-sharingnya ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam materi kita nanti leadership ini gitu ya, followership, kita akan mendapatkan apa sih kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini?
Pertama, kita akan bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena apa? Karena kita paham gaya followership bukan hanya diri kita, teman-teman, ya, tapi juga orang lain. Jadi nanti teman-teman kalau Anda posisinya apakah Anda di middle atau Anda agak di atas gitu ya, bukan berarti ini saya udah bukan follower lagi, tapi Anda selain memetakan Anda kepada atas Anda juga bisa memetakan tim Anda. Jadi kita bisa memiliki point of view yang lebih luas gitu ya di sini. Dan dengan kita memahami, maka kita akan bisa memperkuat hubungan kolaborasi kita, baik ke atas, ke rekan, juga ke bawahan. Dan kita akan bisa meningkatkan kemampuan, rasa engagement kita, belongingness kita kepada organisasi, semangat kita untuk berkontribusi, dan ide-ide yang lebih baik untuk mendukung organisasi. Ya, pada pelatihan followership ini nanti teman-teman kita akan membahas why followership, mitos-mitos leadership ya. Dan tadi saya bilang bahwa followership is the new leadership ya. Jadi jangan takut ya dikirim training followership disuruh jadi follower, no gitu ya. Karena ini sebetulnya adalah is the new leadership. Dan kita nanti akan membahas mengenai 5 style followership, yaitu ada alienated follower, passive follower, conformist follower, pragmatic follower, dan juga exemplary follower. Setelah kita memetakan apa manfaatnya, tentu saja kita harus bergerak dari situ. Nah, nanti kita akan membahas opportunities of excellence followership. Bagaimana kalau ternyata, misalnya kita sendiri nih ya, kita sendiri termasuk follower yang alienated. Nah, tanda kutip nih barisan sakit hati, teman-teman. Ya. Nah, tapi gimana nih kalau kita nggak mau pindah, kita bisa menjadi follower yang panutan gitu. Itu gimana caranya? Itu yang nanti penting kita bahas. Atau kalaupun kita udah exemplary, tapi ternyata kita mengidentifikasi di tim kita ada misalnya ya, yang alienated, ada yang konformis, ada yang pasif. Gimana nih cara kita membantu mereka untuk pindah ke kuadran sebagai pengikut yang teladan? Dan nanti kita juga akan membahas skill-skill apa saja yang diperlukan supaya kita atau orang-orang di organisasi kita bisa menjadi follower yang exemplary atau pengikut teladan. Baik, teori atau konsep yang kita gunakan nanti teman-teman basisnya adalah dari Robert Kelley gitu ya, di mana kita melihat followership as a new leadership ya. Bapak Ibu, you are not following, you are a leader in training ya. Kita ini memang mungkin kalau di sini kita masih follow gitu ya, tapi kita sebetulnya adalah leader yang dalam masa pengembangan. Dan the best follower aren't really followers. They see themselves as future leaders. Ketika kita follower, misalnya ya, kita melihat sebetulnya diri kita adalah future leaders karena kita adalah in training gitu ya. Dan di dalam followership kita lebih melihat what you follow, bukan who. Follower yang baik bukan hanya mengikuti leadernya, tapi mereka melihat bagaimana visi dan misi dari leader tersebut, dari organisasi, dan dia bisa meng-align gitu ya dengan tujuannya. Nah, teman-teman, apa sih followership gitu ya? Kalau kita ngomongin follower dan followership ya, sekumpulan orang yang paham apa yang perlu dibuat tanpa diberitahu, yang dapat bertindak dengan bijaksana, bebas, berani, punya etika dan keterampilan yang terbaik. Nah, itu follower ya. Atau seorang yang terampil, karyawan yang mandiri, kelompok yang partisipasi aktif dalam mentakar kelompok ya, menginvestasikan waktu dan tenaga dalam kerja kelompok, berpikir kritis dan mendukung ide-ide baru ya. Dan followership itu apa? Followership itu adalah kemampuan dan kemauan melakukan tingkah laku tertentu dengan tujuan berpartisipasi dalam memenuhi tujuan bersama. Nah, teman-teman, seperti saya sampaikan tadi bahwa di sini nanti kita akan mengenali gaya followership kita. Caranya gimana kita mengenali gaya followership kita? Nanti kita akan ada self-assessment. Oh ya, nanti di sesi ini saya akan memberikan free 2 self-assessment dan nanti ada reportnya yang akan kita kasih ya. Nanti Mbak Yosefin bisa lihat ya, mungkin siapa yang aktif atau yang beruntung ya, silahkan diundi. Nanti akan ada 2 ya peserta yang akan mendapatkan free assessment dari kami, dapat reportnya kayak apa sih gaya dari followership Anda. Dan kalau Anda ikut training ini, Anda nanti akan ada toolsnya, yang mana toolsnya itu juga bisa Anda gunakan untuk mapping orang-orang di organisasi. Nah, teman-teman, bagaimana melihat followership?
Yang pertama teman-teman, kita lihat ada dua sumbu, yaitu sumbu thinking yang pertama dan sumbu yang ke atas ke bawah itu sumbu thinking, artinya kemampuan berpikir. Yang lalu ke kanan ke kiri adalah sumbu engagement atau seberapa dia itu benar-benar terlekat dengan organisasi. Nah, kalau ke atas itu berarti orangnya independent thinking, mampu berpikir secara mandiri. Kalau sumbunya ke bawah, berarti dia dependent, uncritical thinking. Artinya dalam berpikir dia itu cenderung nggak mandiri gitu ya. Terserah Bapak misalnya, atau menurut Bapak gimana gitu. Nah itu adalah dependent. Jadi dia nggak punya ideas ya. Kalau yang independent yang ke atas ya, nah itu dia adalah meskipun misalnya atasannya punya pendapat ya, dia bisa men-challenge ya, dia punya cara berpikirnya sendiri. Nah, lalu ke kanan ke kiri nih teman-teman, ada namanya passive engagement ya, passive engagement, dan ada namanya active engagement. Passive engagement ini Bapak Ibu, dia akan terkait pada ya bagaimana orang ini punya rasa memiliki terhadap organisasi, terhadap pekerjaan gitu ya. Semakin kanan dia akan semakin partisipasi ya, ingin melampaui gitu ya. Targetnya. Nah, semakin ke kiri itu dia semakin cuek, semakin pasif. Nah, dari sumbu-sumbu ini muncullah 5 tipe follower. Kalau dia ya berpikirnya nggak aktif, lalu engagementnya ya keterikatannya rendah, maka itu disebut passive follower atau ship ya, atau ship gitu ya, ngikut gitu ya. Nah, kalau dia adalah ya, dia juga nggak aktif berpikir gitu ya, tapi dia baik ya, dia mau ngikutin leadernya. Nah, itu disebut sebagai conformist follower. Yes, people. Nah, lalu kalau yang sebelah kiri atas nih, yang warna oranye, itu adalah orang yang dia sebenarnya pintar. Dia bisa berpikir secara mandiri dan punya ide-ide. Cuma dia nggak engage sama organisasi. Nah, kadang-kadang disebut sebagai BSH, barisan sakit hati. Ya, menurut Robert Kelly sendiri seringkali ya, alienated ini sebetulnya adalah orang-orang yang tadinya dari exemplary, tapi mungkin karena banyak hal situasi dia bete gitu ya, tanda kutip, terhadap organisasi ya, dan akhirnya dia melepaskan keterikatannya pada organisasi dan menjadi alienated ya. Ini biasanya orangnya jadi sinis, skeptis terhadap organisasi. Nah, yang sebelah kanan ya, yang warna hijau itu adalah follower-follower yang dia punya kemampuan berpikir secara aktif dan juga secara mandiri ya, ide-idenya banyak, lalu dia juga engagement terhadap organisasinya kuat. Nah, itu adalah si exemplary follower ya, leading as a follower. Tapi masih ada satu lagi, yaitu di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini namanya adalah pragmatic follower. Nah, menarik nih, pragmatic follower ya. Oke, jadi pragmatic follower itu dia lihat-lihat gitu teman-teman situasi ya. Dia bisa berpikir ya, tapi nggak terlalu berupaya. Engagementnya cukup-cukup ya. Nah, kadang-kadang jadi agak agak politis gitu ya di dalam organisasi. Nah, katanya banyak yang masuk di sini. Oke, seperti itu kurang lebih gambarannya 5. Berikutnya saya cepat aja nih ya, karena udah saya bahas. Nah, ini ciri-cirinya. Nanti di pelatihan kita akan bahas secara lebih detail ya, masing-masing ciri-ciri ya. Ini adalah yang disebut passive follower ya, biasanya orang yang perlu diarahkan ya, nggak antusias ya, tapi nanti juga ada penyebabnya teman-teman yang akan kita bahas, kenapa orang bisa menjadi seorang follower yang pasif. Dan ternyata jumlah passive follower itu lumayan, ada sekitar 5-10%. Nah, alienated tadi ya, yang saya sudah sampaikan, orangnya sangat kritis, tapi dia pasif bertindak, dan sebenarnya orang yang cerdas ya, punya ide-ide, cuma mungkin dia nggak punya kemampuan interpersonal. Misalnya dia menyampaikan ide tapi caranya sangat agresif gitu ya, sehingga orang tidak nyaman ya. Nah, bisa juga tadi ya saya bilang ya, merasa tidak dihargai atau diasingkan. Ini jumlahnya rada lumayan di organisasi. Nah, konformis nih ya, yang di kanan ya tadi ya, yang ada di sebelah kanan bawah. Ini adalah yes people, pengikut yang konformis ya. Dia nggak kritis ya, tapi dia aktif bekerja.
Jadi istilahnya nih pakai otot, nggak pakai otak. Tanda kutip ya teman-teman ya. Dia ngerjain lah apa aja yang disuruh, nggak komen banyak ya. Nggak nanya juga apa mengapa, pokoknya dikerjain. Jadi ini adalah orang-orang yang baik di organisasi, patuh pada pemimpin dan jumlahnya juga lumayan banyak gitu ya. Nah, pragmatis tadi. Pragmatis ini disebut juga survivor gitu ya, atau pemimpin yang pragmatis. Dia punya tingkat berpikir yang sedang, keaktifannya, engagementnya juga sedang. Nah, di sini teman-teman ya, dia wait and see. Nah, istilahnya tuh dia wait and see. Dia akan mengikuti atau menunggu kemana arah angin bertiup gitu ya. Uh, jadi dia akan melihat mana yang mungkin bisa menguntungkan. Nah, ini juga bisa terjadi biasanya kalau organisasi lagi ada perubahan. Kita hayati kadang-kadang kalau organisasi lagi ada perubahan gitu ya, kita juga wait and see gitu ya, mau lihat saya mau ambil tindakan ini ya, tapi nanti gimana ya? Mungkin salah satu contohnya juga ya, kalau pragmatis kadang-kadang misalnya oke nih lagi mau ada pemilih pergantian presiden nih ya, oke, kadang-kadang orang wait and see gitu ya untuk melihat, terus jadinya pragmatis dulu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih pragmatis. Nah, yang terakhir inilah si exemplary follower atau leading as a follower, atau yang kita bilang sebagai pengikut yang teladan. Orang yang kritis, mandiri, kreatif, inovatif, konsisten, aktif, nggak nyerah, ya, nggak asal terima keputusan. Dia positif melihat dirinya, kelemahan, kekurangan. Dia pengen kontribusi. Dia berpikir untuk kepentingan yang lebih besar, dan dia sering melakukan tindakan kepemimpinan meskipun dia tidak di dalam posisi sebagai seorang follower, leader gitu ya. Nah, nanti teman-teman kita akan mengajak teman-teman tadi ya memetakan profil follower, baik diri Anda sendiri maupun orang-orang di organisasi Anda. Kita akan berikan kuesionernya sehingga nanti ini bisa teman-teman praktekkan di organisasi gitu ya. Nah, ini nanti seperti ini grafiknya, dan Anda bisa mapping nih kurang lebih ya, orang-orang di kita tuh ada di kuadran mana aja sih gitu ya. Nah, kalau misalnya orang-orang ada di kuadran seperti ini, apa nanti impact-nya buat kita? Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk nonton sedikit aja video pendek. Bentar ya. Ini video yang nanti juga akan kita sajikan kepada teman-teman di dalam materi kita. Ya. Dan video ini memang kita develop secara khusus untuk pelatihan ini. Oke. Oke. Share sebentar. Mil, dengar-dengar gudang transit lagi. Suaranya udah masuk Kak Pipin? Masuk ya? Sudah, Oke. Sudah masuk, Mbak. Kacau ya? Iya tuh, Andra lagi disuruh buat SOP baru buat gudang. Iya deh Mil, iya. Mau dibantuin? Nah ini nih, si Wisnu emang paling bisa diandelin. Andra, kan yang bagian megang gudang transit kamu. Tenang Mil, nanti kita diskusi Andra. Udah. Oke, baik. Teman-teman, dari sekilas kebayang nggak itu tadi masuk follower apa tuh? Ya, ada follower apa? Nah, satu lagi ya, saya setel satu lagi videonya. Oke. Oke, mari kita saksikan. Gini loh, Tak, aku ngerti maksud kamu. Tapi aku juga ngerti maksud Bang Iko. Kita bisa lah cari jalan tengahnya. Ya udah kamu aja, pendapat aku juga gak akan didengar kok. Bukan gitu, Tak. Ya jadi perusahaan pelit banget sih, pakai dana kalau bukan untuk inovasi untuk apa? Aku juga males kali kan pakai ekspedisi kita, pengiriman lemot, barang hilang. Mau gimana? Kita ngobrol di dalam aja yuk, gak enak sama yang lain. Ini udah bukan tentang kamu doang, Tak. Ya terus? Kita semua juga bergantung hidupnya sama perusahaan ini. Ya si Jack itu contohnya. Kalau dia kena PHK, siapa yang kasih makan anak dan istrinya? Ya udah yuk, masuk aja yuk. Udah yuk,
Aku mau kita fokus dulu. Siapa lagi sih yang bisa bantu Pak Niko kalau bukan kita? Oke, teman-teman ya. Nah, dari video tadi kita berharap nih teman-teman juga punya contoh yang lebih konkret gitu ya. Apa mengenai followership gitu. Tadi di contoh-contoh tadi ya selain kita membahas ya buat di organisasi kita, tapi lewat video ini ya nanti teman-teman akan bisa ngelihat oh kurang lebih kayak gini nih behaviornya. Nanti kita akan bahas juga ya. Oh siapa ya yang masuk tipe exemplary, siapa yang alienated, kenapa di alienated itu behaviornya seperti apa gitu ya. Ini akan kita bahas melalui video ini. Jadi nanti selain kita membahas diskusi, nanti juga ada kasus ya, diskusi kasus, lalu ada film gitu ya, banyak interaksi. Jadi teman-teman jangan khawatir 2 hari ini, insya Allah ya bakalan seru banget teman-teman, nggak akan bosan mengikuti pelatihan ini gitu ya. Nah selain tentunya kita harap ini bermanfaat karena ini bisa dibawa pulang, nanti teman-teman akan bisa memapping orang-orang di organisasi Anda gitu ya. Nah ini terus nanti yang penting berikutnya adalah bagaimana setelah kita mapping orang-orang, yang paling penting kan gini ya, kita pengen ya orang-orang itu bisa menjadi exemplary follower. Terus biasanya nih kalau di kelas ya orang-orang suka sharing, iya saya punya nih orang udah negatif banget, aduh ini nggak ngapa-ngapain gitu, saya harus apain dulu ya gitu. Nah itu biasanya nanti hal-hal yang bisa kita diskusikan teman-teman ya. Gimana misalnya ada orang yang alienated, yang sinis sama perusahaan gitu ya, kita geser dia supaya jadi exemplary follower gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kenapa sih orang jadi alienated gitu ya? Lalu bagaimana ngegesernya ke exemplary? Kalau kita punya orang yang konformis ya, yang yes man gitu ya, nggak gitu mau mikir orangnya, tapi dia baik hati dan tidak sombong dan sangat mendukung gitu ya. Tapi kan kita pengen dia berpikir. Nah, bagaimana kita bisa mendorong si konformis ini juga ke exemplary? Lalu orang-orang yang pragmatis nih, pragmatis ini kan sebenarnya potensial ya, tengah-tengah ya. Gimana kita juga ngegeser mereka kepada kuadran exemplary. Dan untuk passive follower, nah biasanya kita mesti geser dulu nih ke arah konformisnya ya, supaya dia engage dulu, baru nanti kalau dia udah engage, kita bawa dia ke exemplary. Seperti itu teman-teman ya kurang lebih, dan nanti kita juga akan membahas skills-skills dari exemplary followers itu ada apa aja gitu ya. Tentunya seorang exemplary follower, pengikut teladan mesti jago juga ya, nggak omdo ya. Dia juga ngerti apa yang dikerjakan ya. Dia mengembangkan diri, dia punya skills yang bagus. Dia juga punya organizational skills. Artinya apa? Dia bisa teamwork ya, dia bisa negosiasi, dia bisa mengatasi konflik ya, dia memahami peran-peran orang di organisasi seperti apa aja. Lalu yang penting juga punya hati teman-teman, punya nilai, punya values yang bisa menjadi pedoman dia ketika berada di dalam situasi-situasi yang sulit ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa managing up atau managing superior ya, mengembangkan apa yang dari fixed mindset menjadi growth mindset gitu ya. Oke, dan kita akan juga melihat bagaimana 360 degree leader, kita bisa mengembangkan pengaruh kita dari mana saja di dalam organisasi, dan bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang tadinya hanya menjadi keprihatinan kita, concern kita, bisa kita kembangkan ya, menjadi kita bisa lebih banyak mempengaruhi instead of dipengaruhi dari kondisi luar. Sehingga kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang mungkin dari posisi kita berada dimanapun kita ada. Baik teman-teman sekalian, untuk bisa excel di leadership ya, to excel at leadership you must first master followership, dari Truth Cathy ya, salah seorang pemimpin yang cukup terkenal dari Amerika Serikat. Saya Mawar Sheila, terima kasih teman-teman. Silahkan Mbak Pipin untuk sesi berikutnya. Terima kasih Ibu Mawar Sheila, sebuah sharing session yang menarik gitu ya. Ternyata followership itu memang tidak hanya just followership aja gitu ya, tidak hanya follower aja, tapi memang ada beberapa style juga, ada beberapa hal-hal juga yang harus kita perhatikan gitu ya, karena kita juga tidak selalu jadi leader, tidak selalu jadi follower juga, kita akan selalu ada di posisi yang ya bisa 50-50 ataupun posisi yang harus asal Bapak senang atau juga asal bawahan saya juga bisa engage gitu ya. Banyak sekali posisi-posisi yang harus kita lakukan setiap harinya dalam organisasi Bapak Ibu.
Oke, kita akan lanjutkan dengan Q&A session. Ini sudah ada beberapa yang bertanya di kolom chat Ibu Mawar. Namun saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silahkan boleh disampaikan melalui fitur kolom chat. Nanti akan kami bantu bacakan kepada Ibu Mawar. Dan untuk Bapak Ibu yang beruntung hari ini, 2 orang saja yang beruntung hari ini, kami akan memberikan free self-assessment mengenai followership ini tentunya, dan nanti akan ada bentuk reportnya yang kami berikan kepada Bapak Ibu, dan ini free. Ini jadi bisa untuk memberikan trigger gitu ya untuk Bapak Ibu, kira-kira saya itu seperti apa sih gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan Q&A session. Ini ada pertanyaan dari Ibu Devi terlebih dahulu. Saya bantu bacakan ya, Ibu Mawar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membaca sikon yang tepat? Kapan harus jadi follower aktif atau pasif? Supaya tidak canggung ketika di dalam organisasi. Wah, ini mungkin sering terjadi, Bu Mawar ya. Awkward moment di organisasi gitu, karena situasi dan kondisi yang belum menentu. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya membaca sikon yang tepat gitu ya? Kapan harus jadi follower yang aktif atau pasif? Silahkan Ibu Mawar. Oke, baik, makasih Mbak Desi ya untuk pertanyaannya. Nah, jadi sebetulnya kita harus jadi follower yang aktif. Idealnya sih selalu aktif ya. Pasif itu maksudnya di sini adalah pasif tuh dia tidak memberikan kontribusi. Nah, jadi kalau yang dimaksud Mbak Devi mungkin bukan pasif dalam arti dia kurang kontribut gitu ya. Tapi lebih kepada komunikasi ya. Tapi di mana komunikasi itu kadang-kadang kita memang harus bicara, tapi kadang-kadang kita harus berhenti bicara dan mendengar gitu ya. Nah, itu mungkin lebih ke situ. Artinya kita bisa mengelola diri kita, kapan waktunya kita speak up gitu ya, kapan waktunya kita hold, kapan kita mencoba mendorong suatu ide gitu ya, kapan kita harus mendengar ide orang lain. Nah, ini tentunya harus berimbang, tapi definisinya bukan pasif ya. Definisinya adalah active listening. Jadi tetap mendengar, tapi mendengarnya dia aktif ya, bukan menjadi pasif. Karena tadi kalau kita bilang gesernya ke arah pasif gitu ya, nah itu nanti berarti adalah pengikut yang dia itu nggak punya inisiatif gitu. Nah, sebenarnya yang mungkin Kak Devi maksud di sini bukan pasif dalam arti nggak punya inisiatif gitu ya, tapi di dalam interaksi memang betul kita kadang-kadang harus tarik ulur gitu ya, harus tarik ulur kapan kita maju, kapan kita nahan, tapi bukan berarti kita pasif ya, tapi kita asertif di dalam komunikasi kita dan bisa active listening. Situ ya mungkin ya Kak Devi ya. Oke, terima kasih Bu Mawar. Semoga menjawab pertanyaan Ibu Devi ya tentang bagaimana cara membaca sikon yang tepat nih untuk menjadi follower aktif ataupun pasif. Oke, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari ini, sayang sekali nggak ada namanya, tapi dari PT Hengnam Sejahtera Indonesia. Mungkin saya mau berikan kesempatan, mungkin dengan Bapak atau Ibu dari PT Hengnam Sejahtera Indonesia mau open mic untuk berdiskusi langsung dengan Ibu Mawar mungkin. Halo, Ya. Iya, halo, selamat siang. siang Bu. Ini kita ada 4 Oke. orang. Aku mewakili. Makanya di situ ada 2 pertanyaan. Oh, siap-siap. Oke. Silahkan Ibu. Kalau yang pertama, kalau tadi kan yang terbaik itu contoh followersnya yang exemplary follower ya, yang dia aktif, Iya, inisiatif, dan betul. lain-lain. Nah, itu gimana caranya supaya kita punya tim yang exemplary follower? Kemudian, misal kita ternyata ada di satu tim yang atasannya jenisnya conformist followers. Nah, itu kita sebagai tim gimana menanggapi atau berhadapan dengan atasan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini nama dengan Ibu siapa? Aku Yuli. Ibu Yulif. Ya, Yuli. YULI, Yuli. Oh, Yuli, Ibu Yuli. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Yuli pertanyaannya. Ya, baik. Ini menarik ya. Ini memang nih yang pertanyaan kedua tuh ya, itu sering jadi isu ya. Aduh, tapi atasan saya nih gimana? Oke, saya coba ya dari yang pertama dulu ya. Gimana caranya membangun tim yang exemplary? Nah, salah satunya kita coba kenalin dulu tadi ya. Kita identifikasi ya orang-orang kita ada di mana. Ternyata nih Bu Yuli ya,
aduh ternyata anggota tim saya nih ada yang masuk di pasif gitu ya, ada yang di alienated, ada yang di konformis gitu ya, ada yang di pragmatis. Nah, nanti kita lihat sebarannya seperti apa. Itu nanti kita gunakan self assessment ya. Nanti toolsnya silahkan akan bisa akan bisa diberikan ya dan digunakan. Nah, lalu kita akan mencoba ya Bapak Ibu ya, misalnya mencari dulu nih penyebabnya. Jadi misalnya kita petain ya, oke ternyata Bu Yuli ya punya anak buah atau orang-orang nih di organisasi ya. Oh yang si exemplary si A gitu ya, oh itu aman. Tapi ada si B nih yang dia pasif. Nah itu kita cari tahu dulu apa penyebabnya pasif gitu ya. Nah pasif itu bisa jadi dia memang belum mengembangkan skill followership-nya gitu ya. Tapi menariknya Bapak Ibu ya, kadang-kadang pasif ini juga bisa jadi itu adalah karena gitu ya, merupakan respon dari ekspektasi leader. Ini kadang-kadang kan ada ya, kalau leader yang sangat dominan, dia berharap followernya itu mengikuti. Nah, ini kadang-kadang yang menyebabkan orang jadi pasif. Gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi apa penyebab yang spesifik orang ini jadi pasif. Nah, setelah itu baru kita lihat how to-nya. Kalau dia posisi asalnya dari pasif gitu ya, misalnya ya Bu ya, yang kiri bawah ya, tadi ya pasif tuh yang kiri bawah ya. Nah, tadi kalau dia pasif kita coba gesernya tuh ke kanan bawah dulu tuh. Pertama kita perbaiki engagement-nya dulu. Ya, apa yang bikin dia engage sama perusahaan? Nah, habis itu kita kembangin sisi critical thinking-nya. Dan ini butuh waktu, butuh kesabaran karena ini adalah kuadran yang paling berat. Pasif. Ya. Oke, nah lalu kalau misalnya ada tadi ada A, B ya, ada si C ya. Oh, yang si C ini alienated ya, orangnya sinis. Sebenarnya pinter ya, tapi kok apa-apa tuh ngelawan misalnya kayak gitu ya. Nah, tadi ada tuh di video itu tuh yang kayak agak begitu ya. Nah, pertama kenapa orang bisa ada di sumbu itu? Kita coba cari tahu. Nanti spesifik ya, Ibu misalnya ke si C tadi ya yang masuk di alienated. Kita cari tahu. Ya, kenapa dia begitu? Di teorinya ada, tapi nanti kita cocokin di real di lapangannya kenapa gitu ya? Apa emang gaya kepribadiannya? Apa karena memang ada gaya kepribadian orang yang cenderungnya selalu skeptis gitu ya. Tapi juga ada yang itu merupakan akibat ya dari situasi atau pengalaman dia merasa nggak dipercaya dan seterusnya. Nah, kalau memang kita lihat nih dari sini ya, seperti apa gitu ya. Nah, kita coba geser ke exemplary-nya gimana. Kita lihat sisi positifnya dulu. Sisi positifnya dia sebetulnya adalah orang yang cara berpikirnya itu mandiri, sebenarnya kritis. Yang perlu kita lakukan adalah mengatasi negativitasnya. Ya, supaya dia tuh nggak negatif bawaannya. Dan kalaupun dia punya permusuhan terhadap pemimpin gitu ya, nah kita coba nih nyamain persepsi gitu. Kita ajak ngomong ya, kalau perlu konseling misalnya sesinya gitu ya, mengingatkan dia kembali ya terhadap gimana waktu exemplary, apa sih penyebabnya, dan itu nanti kita perbaiki gitu ya supaya dia bisa geser ke exemplary. Nah, kalau dia adalah konformis, gimana konformis ya? Konformis itu dia biasanya Bapak Ibu ya bisa terjadi sebenarnya juga karena tuntutan masyarakat ya. Apalagi misalnya di Indonesia nih ya, kadang-kadang mendorong orang tuh untuk conformity gitu ya, udah ngikut aja sama atasan ya. Jangan inilah, jangan nentang lah sama atasan. Itu bisa tuh masuk tuh ya ke diri kita. Ya, bisa juga karena orangnya nih merasa sulit mengambil tanggung jawab. Nah, kita cek ya orang kita, misalnya tadi si D ya, nah, dia tuh yang kenapa penyebabnya. Nah, nanti kita coba geser dia ke atas, ke exemplary. Positifnya orang ini dia adalah kontributor yang punya komitmen gitu. Jadi enaknya sebetulnya dia orangnya baik. Yang perlu kita lakukan apa? Kita melatih kemampuan dan sikap untuk berpikir kritis. Apakah kita perlu ajarin dia misalnya ikut training atau apa gitu ya, yang arahnya adalah kepada kemampuan berpikir kritisnya. Ya. Nah, lalu kalau ada yang pragmatis sama apa penyebabnya gitu ya tadi ya, lalu nanti kita bagaimana geser ya. Pragmatis tuh dia survivor aja gitu ya. Nah, kita challenge dia, apa kamu mau begini-begini aja gitu ya. Hidup nih terlalu indah loh kalau misalnya kamu tuh cuma
mau mediocre gitu ya istilahnya. Nah, jadi teman-teman dengan begitu ya, dengan pendekatan ini kita nanti bisa menggerakkan orang-orang menjadi orang yang exemplary, geser. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana nih justru kalau atasan saya ya yang konformis ya. Ini masuk kepada managing up ya. Bagaimana kita bisa menggerakkan orang. Prinsipnya sebetulnya sama-sama aja gitu ya, sama kita ke bawahan. Cuma memang ya tekniknya tentunya harus lebih tanda kutip ya teman-teman ya, melipir ya. Kan ini atasan, nggak bisa dong ya kita mendirect gitu kan ya kepada atasan. Jadi kita di sini ya bisa lebih diskusi gitu ya pendekatannya gitu ya, ngajak ngobrol gitu ya, atau kita bisa juga misalnya kasih ide-ide. Berarti kita yang exemplary, di sini kita yang perlu kasih ide ya kan, karena konformis itu kan dia idenya yang kurang. Nah mungkin kita yang perlu trigger-trigger gitu ya dengan ide-ide. Bagaimanapun tugas kita sebagai seorang follower adalah membantu leader kita untuk mengerjakan tugasnya. Dan kita tetap berpikir positif, oke, mungkin dia konformis di area ini, tapi dia bisa jadi sebenarnya di area yang lain dia punya kemampuan untuk active thinking atau independent thinking gitu ya. Dan kadang-kadang oh ya mungkin kalau leadernya tidak menguasai semua bidang gitu ya, dia kesannya lebih konformis ya. Positifnya kalau konformis orangnya baik ya. Berarti Anda sebenarnya secara personal Anda bisa enak lah berhubungan sama dia gitu ya. Begitu. Semoga menjawab Bapak Ibu dari Hangnem dan khususnya Ibu Yuli. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mawar, Bu Yuli. Semoga menjawab ya pertanyaannya dan diskusinya dari Bu Mawar. Mungkin kalau masih ingin tahu lebih dalam lagi bisa join program kita, nanti akan saya informasikan selanjutnya setelah ini. Oke, lanjut, ini masih ada 2 pertanyaan Ibu Mawar. Cuma memang karena waktunya terbatas, mungkin kita izin bagi-bagi pertanyaannya ya. Dari Pak Nugi 1 pertanyaan, dari Bu Irene Chen ini karena ada 2, saya izin bacakan hanya 1 ya. Bu Yang Irene pertama kayaknya udah terjawab Kak dari yang Betul. sebelumnya tadi. Ya, betul. Sudah banyak sekali dipertanyakan karena memang mungkin adalah kebanyakan case-case yang dirasakan oleh Bapak Ibu gitu ya. Ya, itu tidak terjawab tadi bareng sama yang Bu Yuli tuh, yang nomor 1-nya. Betul. Mungkin dari Pak Nugi dulu, Bu Mawar. Ini agak spesifik, mungkin agak curhat juga nih ya. Playing victim. Bu Mawar yang saya hormati. Playing victim itu masuk di follower kuadran apa ya? Gitu. Oke. Playing victim tuh contohnya gimana? Behavior konkretnya supaya kita on the same page. Oke, mungkin Pak Nugi mau on mic, Bapak. Silahkan Pak. Iya, maksud saya kan setiap situasi itu kan kalau pada saat kita lagi membicarakan plan-plan itu kan kelihatan Bu, bagi siapa yang mampu mengeluarkan ide-ide, siapa yang pasif, kemudian siapa juga justru malahan menyalahkan situasi. Nah, kebanyakan kan yang kalau saya lihat di beberapa kali ini ya seminar atau apa gitu ya, itu kan yang keluar dari mereka itu selalu menyalahkan lingkungan. Kira-kira seperti itu, Bu Mawar. Oke, baik. Berarti kalau begitu, ya, thank you Pak. Berarti kalau yang menyalahkan gitu ya, pertama engagement-nya rendah. Karena kalau, jadi yang sumbu kanan kiri ya Pak ya. Berarti kalau dia menyalahkan, berarti kan dia tidak terengage tuh. Nah, satu hal, engagement-nya pasti masuknya rendah. Kalau engagement-nya rendah, berarti ada 3 kemungkinan. Pertama alienated, kedua pragmatis, tapi pragmatis yang arah kiri ya, atau pasif. Nah, selanjutnya kita lihat ya, itu engagement-nya udah pasti yang arah kiri. Dari sisi kemampuan berpikirnya gimana? Kalau dia masih agak tergolong yang tinggi, bisa jadi dia alienated. Kalau dia di tengah-tengah, mungkin dia pragmatis. Kalau kemampuan berpikirnya rendah, berarti dia masuk yang pasif. Jadi sisi thinkingnya boleh dieksplor lagi. Kalau misalnya gini, tadi dia kan nggak engage, nyalah-nyalahin. Tapi sebelumnya dia banyak ide nggak? Terus dia gini misalnya, nggak pakai ide saya sih. Kan saya udah bilang harusnya begitu. Tuh kan, rasain. Bener kan saya? Nah, misalnya gitu ya Pak ya. Itu kemungkinan dia masuknya alienated. Tapi kalau misalnya sebelumnya dia nggak beride, atau dia santai-santai aja gitu ya sama idenya. Tapi pas bagian itunya baru dia ngomel-ngomel. Jangan-jangan mungkin dia pragmatis.
gitu. Jadi Karena dia ngelihatnya di cuma sisi melihat ide ya, Bu. kemana arah angin bertiup. Bisa jadi begitu. Ya, berarti Jadi sisi masih ada idenya kemungkinan ya Pak kita ya, perhatiin sumbunya ya. di iniin dulu. Gitu. Ya, berarti sisi idenya kita lihat ya. Yes, engagement. Pokoknya Oke. patokannya itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat engagement kiri kanan, lalu kita lihat thinking atas bawah. Gitu. Kalau di nanti kuesioner ada bantu ya. Kalau kuesioner agak membantu. Tapi sebenarnya tanpa kuesioner pun gitu ya kita bisalah mengira-ngira. Kuesioner itu kan alat bantu. Tapi tanpa kuesioner pun sebenarnya mungkin kita bisa mengira-ngira ketika kita tahu ciri-ciri. Gitu ya Pak ya. Oke, Thank you. makasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Mawar. Thank you Pak Nugi. Semoga menjawab ya Pak ya. Baik, the last question, Bu Mawar, ini dari Bu Irena Chen. Mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana cara menanggapi leader atau atasan tanpa menyinggung arahan leader dan agar leader dapat memberikan jawaban yang tidak membuat follower menerka-menerka apa maksud atau keinginan leader? Wah, ini sedikit curhatan Bu Irena juga mungkin Bu ya. Atau Bu Irena mungkin mau menyampaikan langsung kepada Bu Mawar siang hari ini. Mungkin mau on mic, Bu Irena, silahkan. Silakan Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Ibu. Yes, Ibu. Ya, seperti yang dijelaskan ya, kadang leader memberikan instruksi, terus kita yang sebagai followernya itu jadi sebenarnya leader ini mau apa sih gitu, bingung karena dia instruksinya kurang jelas gitu. Nah, ketika kita menjelaskan kepada leader apakah benar seperti ini, rupanya bukan seperti itu, tapi leadernya juga tidak menerangkan secara jelas maunya seperti apa. Oke, jadi ini posisi kita di posisi followernya ya Bu ya, berarti ya. Oke. Iya, benar. Sip, baik. Nah, berarti kalau kayak gini, ya kita perlu memperjelas nih satu hal yang sudah bagus, berarti sisi active engagement-nya itu harus digerakin. Jadi jangan bodoh amat gitu ya. Ada juga yang kadang, ada juga nih yang gini, kalau atasan gue nggak ngomong ya udah biarin aja. Itu ada yang kayak gitu ya Bu ya, kadang-kadang ya. Nah, berarti bahwa tadi dari Ibu sudah ada muncul ini gimana ya, seharus gimana. Nah, itu berarti sudah ada engagement-nya itu udah muncul. Gitu. Nah, berikutnya adalah berarti satu, kita juga kita kan perlu men-trigger gitu ya idenya dia. Nah, dan betul di sisi engagement itu adalah Bu, jangan sampai menyinggung. Jadi kalau cara kita kritis tapi nyebel apa gitu ya, gimana sih Pak gitu aja nggak bisa, nggak ini gitu ya. Itu nanti masuknya yang ke sinis gitu ya. Nah, jadi kita tetap mesti positif. Nah, ini memang PR nih ya. Artinya kita mesti tetap positif thinking, ngelihat atasan kita gitu ya. Mencoba lagi gitu kan. Dan komunikasinya tadi memang mesti lebih asertif. Kalau komunikasi itu biasanya ada 3 tuh Bu ya. Nah, ini mungkin tadi relate juga sama yang Mbak Devi sebelumnya ya. Ada passive communication, ada asertif, sama ada agresif gitu ya. Ada pasif, ada asertif, ada agresif. Pasif tuh tadi yang arahnya kita diem aja gitu ya. Ya udah deh bodo amat gitu ya. Ya kalau dia nggak ngomong ya saya juga nggak mau ngomong gitu ya. Nah ada yang agresif, mainnya nyerang gitu ya. Oke. Gimana sih Bapak gitu ya? Gitu ya. Atau kita justru Pak menurut saya harus begini gini gini. Nah sebetulnya in the middle of that ada yang namanya kita menanggapi dengan cara yang asertif ya. Menanggapi secara asertif adalah kita datengin tuh atasan kita. Kita sampaikan sudut pandang kita tanya sudut pandang dia. Ya, karena seringkali orang tuh berkonflik karena kita hanya melihat dari sudut pandang kita kan. Nah, kita harus tanya dari sudut pandang kita. Nah, dari situ kita mencoba mencari jalan keluar yang sama-sama, yang bareng gitu ya. Jadi bukan hanya dari sisi saya atau dari sisi dia, tapi kita mencari. Jadi gimana ya Pak baiknya. Nah, kalau kita asertif itu biasanya nggak menyinggung karena pada prinsip asertif itu kita menghargai hak orang lain dan kita juga menghargai hak kita. Kalau kita pasif, kita tidak menghargai hak kita sendiri. Tapi kalau kita agresif, kita melanggar hak orang lain. Begitu. Jadi di sini prinsip komunikasi efektif perlu komunikasi asertif itu bisa kita gunakan. Itu ya Bu Iren ya. Thank you. Oke, thank you Bu. Sama-sama Ibu. Thank you Bu Mawar, thank you Bu Iren. Semoga menjawab.
Baik, Bapak Ibu mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu gitu ya. Tidak terasa dari mulai jam 2 tadi hingga jam 3:04 ini kami sudah bersama-sama bersama Bapak Ibu semua di program Preview Followership Mastery ini. Ada satu pertanyaan dari Pak Irwansyah, cuma mohon maaf Bapak karena keterbatasan waktu kami izin tidak bisa untuk menyampaikan pertanyaan Bapak karena memang waktunya terbatas dan kita akan segera close untuk di siang hari ini. Oke, kita akan langsung umumkan siapa yang mendapatkan self-assessment. Betul ya, Bu Mawar ya? Yes, Mbak Dua Wivin. orang beruntung yang mendapatkan self-assessment siang hari ini. Ini tadi ada pertanyaan yang menarik dari Ibu Yuli PT Hengnam Sejahtera Indonesia. Congratulations Ibu mendapatkan satu free assessment leadership. Nanti akan saya bantu hubungi dari PT Hengnam Sejahtera. Dan yang kedua kami berikan untuk Ibu Irena Chen. Baik, selamat juga Ibu Irena. Nanti akan saya hubungi setelah ini ya Ibu ya. Baik, selamat kepada dua orang yang beruntung siang hari ini sudah mendapatkan self-assessment sebagai reward untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif siang hari ini. Tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Mawar yang sudah memberikan sharing sessionnya dengan sangat luar biasa bermanfaat siang hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam program Preview Followership Mastery. Kami berharap Bapak Ibu dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang akan Bapak Ibu pelajari dalam program Followership Mastery. Jangan lewatkan juga kesempatan untuk mendapatkan diskon khusus Bapak Ibu 20% untuk program Followership Mastery yang akan kami laksanakan di Prasmul Eli Cilandak pada tanggal 9 sampai 10 Oktober 2024, tepatnya di minggu depan. Dan spesial diskon ini kami berikan hingga tanggal 8 Oktober 2024. Baik, Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan khusus ini tentunya dan kami ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga program preview hari ini dapat memperluas wawasan Bapak Ibu untuk menjadi followership yang baik. Good leader is a good follower. Thank you Bapak Ibu kesempatan dan partisipasinya siang hari ini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, sampai ketemu lagi ya. Sukses buat Anda semua. Thank you.